Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini balik lagi bersama saya TM Syahrizal, tentunya di channel saya Curcol Positif. Curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Di kesempatan kali ini saya akan coba sharing ya bagaimana pengalaman saya pribadi ketika saya mencoba belajar untuk menguasai materi-materi TIU. Karena ya, TIU itu menjadi momok tersendiri bagi kita ya pejuang untuk menjadi abdi negara, karena di sana banyak angka ya, banyak teks yang harus kita baca secara cepat, dan juga banyak hal yang membuat kita itu kadang menyerah sebelum bertanding ya, atau kadang mengeluarkan alasan bahwa soal TIU itu sangat susah untuk dipahami sehingga jatuh di TIU, atau nilai TIU itu tidak tinggi seperti nilai TWK atau TKP sendiri. Nah, oleh karenanya saya akan coba memberikan cara ampuh belajar TIU untuk CPNS yang tentunya akan kita geluti atau yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Nah, cara pertama atau apa yang saya lakukan pertama kali ya ketika saya mencoba untuk belajar TIU ya, itu saya melakukan evaluasi diri. Kenapa saya melakukan evaluasi diri? Karena saya ketika ikut tes tahun 2018 ya, itu bukan kali pertama saya ikut tes CPNS, tetapi itu adalah kali ketiga saya mengikuti tes CPNS untuk untuk menjadi abdi negara. Nah, ketika saya ikuti pada tahun 2018 ya untuk menguasai materi TIU, maka saya lakukan pertama kali adalah evaluasi diri. Nah, perlu saya tekankan ya bahwa evaluasi ini sendiri ya, ini berkaitan dengan mengukur kemampuan diri kita sendiri ya, mengukur kemampuan saya, mengukur kemampuan kalian ya, materi apa yang menurut kita itu sulit, sedang, atau mungkin materi-materi yang biasa atau mudah untuk kita kuasai. Nah, misalnya saja ada materi seperti penalaran logis misalnya, terus ada berkaitan dengan persamaan kuadrat, atau ada penalaran analitik ya, dan juga banyak hal ya. Jadi itu dilakukan evaluasi ya, mana yang memang paling sulit untuk kita kuasai, maka materi-materi yang sulit kita kuasai itu kita berikan waktu untuk belajar ya, durasi belajar itu lebih banyak daripada materi yang mudah. Nah, misalnya saja menurut kita penalaran analitik misalnya merupakan materi yang sulit untuk kita pahami ya, maka kita akan memberikan waktu atau durasi belajarnya itu lebih lama. Kalau misalnya yang mudah itu kita berikan waktu sekitar seminggu ya, bisa saja untuk penalaran analitik ini sendiri kita berikan waktu fokus untuk belajar mengenai materi tersebut itu sekitar 1 bulan ya. Dan dengan demikian ya, saya rasa kita bisa menguasai materi yang menurut kita itu susah, dan itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah saya bisa menguasai materi-materi yang memang dulunya saya menganggap itu susah, tetapi ketika saya fokus ya, ketika saya memberikan durasi lebih terhadap materi yang sulit ini, maka ya insya Allah saya sudah membuktikan saya bisa menguasai materi yang menurut saya itu sulit pada saat itu. Dan tentu ya, ketika kita telah melakukan pengukuran diri terhadap kemampuan kita materi TIU ya, mulai dari yang sulit hingga sedang, maka kita harus membuat list ya, kalau bisa catat. Dulu saya mencatat ya, itu apa saja materi yang sulit itu saya prioritaskan pertama ya. Habis itu yang materi yang mulai tidak sulit ya, dan hingga materi yang mudah. Jadi saya awali belajar itu materi yang sulit dulu, baru materi yang mudahnya. Kenapa ya? Saya tekankan lagi kenapa saya menguasai materi yang sulit, karena yang sulitnya butuhkan waktu yang lama, sedangkan yang mudah mungkin waktu yang cukup singkat sudah bisa menguasai. Hal yang kedua yang saya lakukan ya ketika saya mencoba menguasai materi TIU, yaitu saya tuntaskan satu persatu materi yang saya pelajari ya. Karena apa?
ada banyak kesalahan yang saya temui ya dari setiap orang itu ya, dan ini merupakan kesalahan yang memang sangat melekat pada sebagian orang ketika ingin menguasai materi TIW ini sendiri. Bagi kita telah mencap bahwa TIW itu merupakan sesuatu hal yang sulit ya, maka ketika kita mencoba mempelajari materi TIW ya, satu kesalahan besar itu adalah kita terlalu lalai ya pada materi-materi yang memang sudah telah kita kuasai atau materi-materi yang mudah kita kuasai. Yang hal ini ya berujung pada kita tidak komitmen untuk menguasai materi-materi yang sulit. Contoh tidak komitmen ketika kita mempelajari materi sulit ini adalah ya, misalnya kita udah mencoba untuk masuk ke materi yang sulit, namun ketika kita pelajari materi tersebut banyak kendala ya, maka kita akan coba materi yang mudah lagi. Alah, ngapain sih materi sulit, susah kali ini pahami, dengan kuasai materi yang memang sudah kita kuasai atau yang mudah ya. Jadi hal tersebut ya berdampak pada kita mengabaikan materi sulit karena kita tidak sanggup mempelajarinya, dan ini merupakan kesalahan yang memang harus kita hindarkan. Karena apa? Kita harus tahu, bahkan kita semua tahu materi yang diujikan itu banyak ya, apalagi TIW. Tidak hanya materi yang mudah menurut kita, tetapi materi sulit juga akan diujikan. Oleh karenanya, saya hanya menyarankan ya, dan saya telah melakukannya, itu paksakan diri untuk menguasai yang namanya materi sulit ini sendiri ya. Dan tentu materi sulit ini harus kita memberikan waktu atau durasi belajar yang lebih banyak daripada materi yang mudah ya, seperti yang telah kita bahas di poin yang pertama tadi. Nah, caranya gimana ketika kita paksakan? Cari waktu yang tepat ya, lokasi atau tempat belajar yang tepat, dan kalau perlu cari partner untuk membahas sama-sama materi yang menurut kita itu susah. Nah, ya kadang kita susah karena kita belajar sendiri, tapi ketika ada partner ya, jadi kita saling sharing ya, saling memecahkan soal materi ya. Jadi itu merupakan hal yang sangat layak ya, dan juga bagian dari sangat bijak ketika kita ingin menguasai materi yang sulit ya. Kita paksakan ya. Nanti kalau memang kita udah udah seminggu mempelajari materi-materi sulit ini sendiri ya, insya Allah kita akan menemukan kemudahannya di antara materi-materi sulit tersebut. Poin yang ketiga ya yang saya pelajari ya pada saat saya mengikuti seleksi CPNS, itu saya belajar sedini mungkin. Nah ya, jadi pada tahun 2018 tersebut ya, saya mengetahui jadwal masuk CPNS itu dibuka pada bulan awal 2018 ya, kalau tidak salah saya. Jadi pada saat itulah saya udah mulai start belajar nih ya, untuk persiapan seleksi kemampuan dasar SKD, terutama TIW ini sendiri ya, yang dilaksanakan kalau tidak salah pada bulan 8 ya. Jadi dari awal tahun itu saya udah mencoba mulai mempelajari, mulai mengevaluasi diri ya, membuat list mana materi yang sulit dan mana materi yang mudah. Maka di awal itu sendiri ya, saya udah mulai belajar untuk menghadapi SKD. Nah, seperti kalian juga ya telah mengetahui bahwa akan dibukanya seleksi CPNS pada tahun berikutnya ya, atau pada tahun ini, itu dari saat itulah kalian harus mulai start belajar ya. Jadi minimal setiap hari itu ada sekitar 10 atau sampai 30 menit kalian mempelajari materi-materi yang ada. Nah, poin selanjutnya yang saya lakukan ya ketika saya telah mempelajari berbagai materi dari TIW ini sendiri, maka kita jangan pernah berpuas diri ya. Saya pada saat itu udah berpuas diri bahwa saya udah berhasil menjawab materi ini dengan berbagai macam soal ya. Itu jangan sampai terlintas pada benak kita hal yang demikian ya. Tetapi ketika misalnya satu materi kita telah kuasai ya dengan berbagai model soal, maka kita harus cari lagi model soal lain ya, yang berkaitan dengan materi tersebut ya, atau dengan materi-materi lain ya. Jadi berbagai bentuk soal ya, kalau bisa semua jenis bentuk soal itu pernah kita selesaikan atau pernah kita pelajari. Karena kita harus tahu nih ya, kita nggak tahu model soal apa yang akan ditanyakan pada saat tes SKD itu sendiri ya, karena model soal itu ada ribuan.
Nah, jadi dengan banyaknya kita pelajari jenis soal atau dengan berbagai bentuk soal, maka kita akan membuat diri kita tuh lebih siap menghadapi berbagai soal yang memang akan dites pada saat jadwal tes SKD yang akan kita tempuh. Ya, jadi jangan pernah berpuas diri, terus belajar dan terus belajar. Ya, bahkan ketika mendekati hari H, maka kita harus semakin giat belajar, semakin banyak soal yang kita pecahkan, maka insya Allah itu 100 ke atas, insya Allah akan kita dapatkan nilai yang tinggi. Ya, saya rasa cukup 4 poin itu ya, berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lakukan ketika saya mengikuti tes seleksi CPNS pada tahun 2018 berkaitan dengan persiapan atau dalam hal menguasai materi-materi TIU yang ada. Dan saya harap ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat, alhamdulillah. Jika tidak bermanfaat, maka saya rekomendasikan ke kalian untuk mencari referensi-referensi lain atau kenali diri kalian lebih dalam untuk mencari model pembelajaran yang memang cocok dengan kalian ya. Ini model pembelajaran saya untuk menguasai TIU. Kalian memiliki model pembelajaran lain, ya silahkan, tidak masalah ya. Setidaknya saya telah memberikan apa yang saya lakukan ketika saya melakukan persiapan dalam penguasaan materi-materi TIU yang cukup banyak. Saya rasa cukup sekian ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.